Nah, paradigma integralistik ini menempatkan agama dan negara sebagai satu kesatuan. Assalamualaikum. Halo, apa kabar semuanya? Di video kali ini kita akan bicara sedikit tentang paradigma relasi agama dan negara. Agama dan negara ini relasi yang memiliki relasi yang sudah lama dibahas ya, sejak awal peradaban manusia. Relasi agama dan negara adalah isu yang sangat mendasar. Ada tiga paradigma relasi agama dan negara. Pertama, paradigma integralistik, kedua paradigma sekularistik, dan yang ketiga paradigma simbiotik. Kita bahas satu persatu dalam video-video yang berikut ini. Ini video pertama akan membahas paradigma integralistik. Sejarah dunia memang adalah sejarah agama, karena di dunia ini tidak pernah peradaban manusia tidak dipengaruhi oleh agama. Pengaruh agama dalam kehidupan manusia, dalam peradaban manusia sangat mendasar, sangat besar pengaruhnya. Di negara yang paling sekuler sekalipun, ketika saat ini Eropa misalnya atau Amerika Utara begitu sekuler, tapi masyarakatnya juga sangat religius. Masyarakatnya sangat dipengaruhi oleh nilai-nilai agama. Ada etika, tata norma, moral, itu agama. Ya. Etos kerja mereka, etos kerja yang bagus itu berasal dari mana? Sebetulnya berasal juga dari agama. Nah, paradigma integralistik ini menempatkan agama dan negara sebagai satu kesatuan, karena agama dianggap sebagai undang-undang, agama dianggap sebagai satu tatanan yang komprehensif, membahas segala hal terkait dengan kehidupan manusia, sehingga otoritas agama adalah otoritas negara adalah otoritas agama, sehingga di sini mencapai pada level-level ya, yang ekstrim, bahwa integralisme agama dengan negara ini menjadikan para pemimpin, para kepala pemerintahan, para kepala negara yang pada masa lalu itu para raja, para kaisar, menjadi wakil Tuhan di muka bumi. Ya, padahal mereka itu bukanlah nabi, bukanlah rasul, ya, tapi kemudian dikatakan sebagai wakil Tuhan, yang bahkan sampai boleh melakukan apa saja, ya, sehingga absolut pemerintahannya, absolut kekuasaannya. Kekuasaan yang absolut ini menjadi sangat literal, sangat tekstual, sehingga bisa menimbulkan masalah-masalah dalam misalnya adanya hak asasi manusia. Masalah ketika hak asasi segolongan orang menjadi hilang karena kehendak satu orang yang dikatakan sebagai wakil Tuhan, yang merasa atau dikatakan sebagai orang yang paling berkuasa, sehingga absolut kekuasaannya atas suatu negara, sehingga dengan kekuasaan yang absolut itu dia berhak melakukan apa saja. Dia berhak menghilangkan nyawa siapa saja, berhak melarang agama tertentu, berhak melarang pembangunan tempat ibadah, berhak melarang kegiatan tertentu, ya. Nah, akibatnya menjadi kesulitan bagi masyarakat untuk menemukan kebebasan. Nah, paradigma integralistik ini antara lain berupa adanya agama negara, agama yang resmi menjadi agama negara. Ada juga berupa teokrasi. Teokrasi benar-benar pemerintahan berdasarkan agama, berdasarkan para para pemuka agama. Para pemuka agama itu otoritas keagamaan yang berkuasa. Kebebasan beragama menjadi isu krusial yang dalam paradigma integralistik menjadi agak sulit untuk dipenuhi. Itulah maka ada kritik terhadap paradigma integralistik berupa paradigma sekularistik. Nah,
Pada video berikutnya nanti kita akan bahas tentang paradigma sekularistik dalam relasi agama dan negara.